Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan sesi yang selanjutnya ini merupakan bagian dari kami telah hadir di hadapan kita, yaitu narasumber dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat, yakni Bapak Muhammad Nahrawi SAG. Beliau merupakan Kasih Binmas pada kantor Kementerian Agama Islam. Assalamualaikum Bapak narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat selalu Pak. Alhamdulillah Ya, sehat. pada kesempatan ini kita akan berdiskusi sedikit terkait dengan isu yang lagi hangatnya terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2023 ini. Seperti yang kita dengar atau ketahui, mungkin pemirsa JMTV, bahwa pada tahun ini pemerintah dan DPR telah menyetujui terkait dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 atau 1444 Hijriah kali ini. Nah, jadi Bapak narasumber, kami atau masyarakat secara luas ingin mengetahui sebenarnya seperti apa atau bagaimana terkait dengan penyelenggaraan atau biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, karena tentu jamaah calon haji kita ini sangat menanti-nanti terkait dengan penjelasan biaya penyelenggaraan ibadah. Pada Bapak narasumber kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semuanya. Jadi alhamdulillah kami dari Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat mewakili dari Bapak Kepala Kantor. Jadi saya Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, di mana Kemenak niki ada bagian-bagian tertentu, ada Bimas Islam, ada pendidikan madrasah, kemudian ada Pakis yang membidangi pondok pesantren, kemudian ada Pembimas Hindu, Buddha, dan seksi haji. Cuman di Kabupaten Lombok Barat tidak ada Pembimas Kristen, cuman Hindu, Buddha, dan Islam. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Jadi kita bicara soal haji, yang pertama ini alhamdulillah pada tahun ini bisa diberangkatkan 100% jatah dari sekitar 4.000 ya sekitar gitu. Artinya gini, kita bisa meluluskan 100% dari jatah yang untuk Indonesia. Kalau tahun kemarin itu kan 50%, setengah. Nah, alhamdulillah sekarang kurang lebih seluruh dunia ini sekitar 2 juta. Nah, daya tampungnya Mekah itu sekitar 2 juta sedunia. Nah, okay. Nah, isu yang menarik sekarang niki adalah tentang BPIH. Ya. BPIH itu artinya biaya perjalanan ibadah haji sekitar 49.812.700 rupiah, 26 sen. Saya ulang, 49.812.700 rupiah 26 sen. Jadi sebenarnya biaya perjalanan kita itu yang sebenarnya 90 juta 50.637 rupiah 26 sen, disubsidi oleh nilai manfaat. Nilai manfaatnya sebesar 40.237.937 rupiah. Yang mana BPIH ini 55,3%.
kemudian ditopang dibantu oleh nilai manfaat 44,7%. Kalau 100%-nya sebenarnya 90 juta biaya. 90 juta. Nah, kita di BPH-nya kena 49 juta atau 50 juta kurang 200.000 kurang lebih. 50 juta kurang 200.000 itu untuk lebih mengingatkan, dan ini sudah disepakati oleh pemerintah, dalam hal ini oleh DPR dan Kementerian Agama sudah sepakat nilai ini 49.812.000 rupiah. Nah, untuk itu kemudian yang kalah menariknya, alhamdulillah ada juga jamaah yang tahun 2020 yang waktu itu dia COVID ya. Karena dengan alasan satu hal tidak bisa diberangkatkan karena COVID, sehingga kan tidak ada sama sekali tahun 2020 itu. Ada beberapa jamaah kita yang sudah melunasi mereka. Tiba-tiba ada pembatalan karena kondisi COVID. Nah, mereka yang sudah membayar lunas tahun 2020 itu tidak dikenakan biaya tambahan lagi. Yang sudah bayar, sudah penuh saat itu pelunasan. Nah, ini sekitar info. Dan tahun kemarin kan kita 50% yang berangkat. Nah, sekarang 2023 ini alhamdulillah sudah full ya 100% data kita. Berapa kira-kira jamaah kita di Lombok Barat yang akan berangkat tahun 2023 ini, Pak? Sebentar ini. Itu sekitar kalau di NTB itu ada sekitar 400 jumlahnya sekitar di NTB. Ini karena by name by address belum Pak, belum keluar. Ya, belum. Jadi kita belum bisa memastikan karena by name by address belum di, nanti akan di KUA akan kita sekali-kali kita akan jelaskan by name by addressnya. Intinya akan semakin banyak ya daripada tahun kemarin. Ya. Karena kita 100% ini 100%, kuota tidak 50% seperti tahun kemarin. Ya. Begitu. Baik Pak, itu jadi sampaikan karena ini bukan bidang saya. Ya. Semestinya Bapak Kasih Haji, Bapak Nasrullah yang berbicara panjang lebar tentang suksesi jemaah haji ini. Mudah-mudahan kita berdoa jemaah haji kita bisa lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Nah, karena saya di seksi bimbingan masyarakat Islam, saya lebih memfokus ke pernikahan, isbat nikah dan lain sebagainya. Nah, jadi itu aja yang saya sampaikan informasi tentang BPH biaya perjalanan ibadah haji yang 49.812.700 sekian sen. 50 juta kurang satak ribu kurang lebih. Nah, niki untuk gampangnya masyarakat menjelaskan niki. Ya. Jadi BPIH itu ada di sana BPH-nya, biaya perjalanan ibadah haji sebesar 90 juta, tapi karena ada BPH-nya nilai manfaatnya sekitar 40-an juta, 44%. Ya. Jadi sama nilai manfaat ya, itu terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji kita pada tahun ini, dan kita mendapat 100% ya sekarang. Jadi kalau kita bandingkan Pak dengan negara-negara lain, misalkan di negara Thailand misalkan atau negara yang terdekat Filipina, itu mereka sampai 100 jutaan. Ya, sampai 100 jutaan. Bahkan 114 juta, di Rusia 114 juta, Thailand kurang lebih sekitar 140 juta. Biaya. Iya, Filipina. Itu yang posisinya sama dengan Indonesia, Kalimantan lah katakan seperti itu. Tapi mereka sampai 140 juta. Nah, karena mereka jumlahnya sedikit. Ya. Logikanya seperti ini Pak, kita naik mobil Avanza, sama-sama mengeluarkan bensin 300.000. Naik 6 orang. 6 orang 300.000 dibagi 6 orang, kira-kira 50.000 lah per orang. Nah, kalau kita naik Avanza 2 orang misalkan, biaya bensinnya 300.000, ditanggung oleh 2 orang kan 150.000. Ya. Begitu logikanya seperti itu. Baik. Tadi terkait dengan jamaah haji yang telah melunasi pada tahun 2020 atau 2021. Yang kena COVID waktu itu ya. Yang terkena COVID atau tertunda. Jadi dia atau jamaah calon haji kita ini akan berhak berangkat tahun ini, Pak.
Ya, ada sebagian yang kan nanti ada Pak, SK dari Kementerian Agama Pusat menentukan by name by address-nya. Kita tunggu Ya. siapa-siapa mereka yang supaya tidak saya salah-salah. Siap. Tunggu saja nanti di KUA pasti setiap KUA jadi masyarakat Lombok Barat silakan nanti pada waktunya nanti entah beberapa minggu beberapa bulan depan akan ada pemanggilan jamaah haji untuk pelunasan by name by address. Ya. Siap. Nah, nanti insya Allah nanti KUA akan memanggil masing-masing warganya di tiap kecamatan akan dipanggil ya, ada by name by address. Terus ada pembinaan nanti manasik haji. Manasik haji. Ya, biasanya itu 8 kali pertemuan di tiap KUA gitu. Ya. Baik. Baik, itu materi yang pertama ya, atau season yang pertama itu terkait dengan BPIH kita ya, biaya penyelenggaraan ibadah haji. Ya, isu yang kedua yang sangat menarik dari Kemenak ini, kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat, terkait dengan isbat nikah. Nah, ini mungkin bidangnya Bimas Islam. Narsuma, ya, Bimas Islam. Jadi tadi sempat kita dengar terkait dengan nikah massal, mungkin programnya dari Kemenak Kabupaten Lombok Barat terkait dengan isbat nikah. Ya. Baik. Dipersilakan. Jadi isbat nikah ini banyak sekali permintaan di masyarakat Lombok Barat ini. Tadi waktu stand kita buka pagi, banyak sekali yang bertanya tentang isbat. Isbat ini biasanya mereka yang sudah melaksanakan pernikahan secara agama, secara akad nikah yang sah, ya, sesuai aturan agama mereka sah secara agama, tetapi belum mereka tercatat di kantor KUA. Di undang-undang pernikahan kita menyebutkan maksudnya pernikahan itu sah apabila pernikahan itu dilaksanakan sesuai dengan ajaran agamanya dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Nah, itu dicatat oleh lembaga yang berwenang. Kalau agama Islam yang mencatatkan pernikahannya adalah di KUA. Hindu dan non-Muslim lainnya itu di Dukcapil. Di pencatatannya namanya akte perkawinan. Kalau kita akte pernikahan, nah, begitu Pak. Nah, isbat nikah ini trennya mereka yang sudah sah secara agama tetapi belum tercatat ya di pemerintah, maka dia bisa mengajukan isbat. Isbat itu artinya pengukuhan, ya, pengukuhan kembali. Ini sebenarnya kalau isbat bukan ranahnya bukan ranahnya Kementerian Agama, tapi ranahnya pengadilan agama. Jadi nanti para pihak atau calon pengantin ini dipanggil oleh Pak Hakim, ditanya kapan dia nikah, tanggal berapa, jam berapa, saksinya siapa, walinya siapa, mas kawinnya apa, apakah sigot ijab kabulnya saat itu sah. Nah, hanya itu ditanya, oh sah, akhirnya hakim memutuskan bahwasanya ini pernikahan adalah sah dan memerintahkan dalam amar putusannya hakim itu memerintahkan untuk kepala KUA mana untuk mencatatkan pernikahannya. Jadi mereka yang sudah isbat nikah akan mengirimkan putusan pengadilan kepada KUA setempat untuk dicatat. Nah, itu. Jadi seperti itu. Jadi KUA dalam pencatatan akte nikahnya tidak perlu dia memeriksa lagi, karena yang memeriksa tadi adalah hakim. KUA tinggal mencatat saja, karena segala sesuatunya sudah diperiksa oleh hakim. Siapa saksinya, siapa walinya, ijab kabulnya sah pada waktu itu. Misalkan ada saksi, saudara melihat pernikahan itu jarak berapa meter, waktu itu sudah jadi apa? Oh iya, mungkin saya jadi pengancang misalnya saksinya. Saya menyaksikan datuan guru di sana, dia akan sah, itu saya dengar sah. Nah, boleh pengancangnya pokoknya yang hadir di akad nikah itu sudah menjadi saksi. Sudah kuat itu. Jadi kita KUA tinggal mengeluarkan buku nikah. Jadi pengantin hanya mengukuhkan saja, itu namanya isbat nikah. Hanya mengukuhkan pernikahan. Nah, ini banyak sekali trennya yang belum mempunyai buku nikah. Biasanya masyarakat kita itu menikah, mereka di bawah tangan. Karena dia usia di bawah umur, dia menikah, ya enggak ke KUA enggak akan mencatatkan kalau dia kurang dari umurnya. Nah, di pengadilan agama bisa
dengan alasan tertentu ya, jadi boleh bisa misal dalam keadaan hamil duluan. Nah, hamil duluan. Ini emergensi, bisa datang ke pengadilan agama. Nanti hakim yang akan menentukan apakah ini diperbolehkan dia menikah atau tidak. Tergantung kondisinya. Biasanya hakim kalau melihat ini keadaan kalau tidak dinikahkan dia lebih berbahaya ya. Biasanya dia pakai kaidah usul fiqh darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Mencegah kerusakan yang lebih besar itu harus kita utamakan daripada kita menggapai manfaat. Biasanya diizinkan dengan catatan begini. Nanti akan dipanggil saksi ahli oleh Pak Kadusnya. Pak Kadus bagaimana ini kalau nggak dinikah? Wah ini bisa bunuh diri Pak Hakim kalau nggak dia. Wah bahaya, dinikahkan. Jadi tergantung kondisinya saat itu. Tapi kadang-kadang bisa dibelas, bisa dipisah. Kalau memang dia belum hamil, dia masih bahayanya nggak terlalu berat ya bisa dipisah. Nah trennya masyarakat sekarang ini karena ketika pernikahannya dia tidak, ini termasuk pernikahan yang beresiko tinggi. Pernikahan beresiko itu pernikahan yang di bawah usia, di bawah 19 tahun. Pernikahan kedua, poligami yang tidak ada izin dari istri yang pertama. Sebenarnya KUA sudah menyiapkan blanko izin itu. Jika istri yang kedua, dia harus mendapatkan izin dari istri yang pertama. Nah begitu, izin istri pertama dan izin pengadilan agama. Jika istri yang ketiga, dia harus mendapatkan izin dari istri pertama, kedua. Jika istri keempat, dia harus mendapatkan izin istri pertama, kedua, ketiga, dan izin pengadilan agama. Kalau TNI dan Polri, izin atasannya siapa? Nah begitu. Jadi itu blanko yang harus diisi ya di KUA. Seperti itu. Dan masyarakat kita kadang-kadang tidak diluluskan isbat nikahnya karena dia menikah sudah 2 kali 3 kali cerai nikah lagi. Nah ini yang tidak bisa diselesaikan. Dia harus selesaikan dulu dengan mantan suami atau istrinya yang pertama, kedua, baru ketiga. Jadi kadang-kadang dalam masyarakat itu blunder dia. Mantan istri yang pertama dicerai, terus dia kawin lagi, tidak tercatat ya. Kemudian dia kawin lagi. Terus mau diisbatkan yang ketiga, tidak bisa. Dia harus yang pertama dulu, kedua, ketiga. Begitu urut-urutannya Pak. Ini memang blunder di masyarakat kita. Banyak yang nikah tidak tercatat. Cerainya juga tidak ke pengadilan. Kawin lagi, nikah lagi. Nah seperti itu. Ini yang banyak. Yang tidak bisa kita selesaikan. Padahal agama kita mewanti-wanti bagi kita ini sebagai orang yang beragama ya, beriman. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang yang beriman, apabila kalian mengadakan suatu transaksi hutang piutang atau jual beli, bahkan peristiwa yang penting, tolong dicatat. Faktubuhu, catatlah. Nah ini kalau zamannya Rasulullah dulu memang belum ada catat mencatat, cukup saksi 2 orang ada. Jadi nikah itu sah. Ya, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Nikah itu tidak sah kecuali dengan seorang wali dan 2 orang saksi yang adil. Itu zaman dulu, belum ada tulis menulis ya. Nah sekarang sudah zamannya era transformasi digital, ya kita harus semua tercatat dan tertulis. Begitu Pak. Jadi begitulah banyak gejala di masyarakat kita yang tidak mempunyai buku nikah. Apa penyebabnya? Penyebabnya pertama, mereka nikah di bawah tangan karena usianya kurang, tidak ke pengadilan. Kedua, calon mempelainya ini adalah dia duda atau janda yang tidak ada akte cerainya. Nah, begitu. Atau ketiga, kadang-kadang yang kurang umur, tidak direstui oleh orang tuanya. Nah, ini kadang-kadang mereka lewat jalan pintas. Dan ini blunder di masyarakat gitu. Dan ini suatu aib Pak. Jadi saya coba ayo segeralah kita mari sama-sama. Kita sering Kementerian Agama dengan Pengadilan Agama membuat yandu ya. Pelayanan terpadu. Bahkan dengan Dukcapil 3 in 1. Kementerian Agama, Pengadilan Agama dan Dukcapil. Pengadilan Agama mengeluarkan putusan isbat ya. Kemudian Kementerian Agama mengeluarkan buku nikah,
dan Dukcapil mengeluarkan KK kan KTP, akte kelahiran anak. Jadi satu semuanya, 3 in 1. Yandu ya Pak, pelayanan terpadu. Pelayanan terpadu. Ini suatu terobosan yang diambil oleh Kemenak bersama Dukcapil dan Pengadilan Agama. Untuk mengatasi yang tadi, mohon maaf mungkin masyarakat Banyak kita yang masyarakat kita yang belum bermasalah dalam pencatatan pernikahannya. Iya. Ya, mungkin satu Pak, terkait sebelum kita akhiri karena keterbatasan waktu, yang mungkin tadi ya contohnya pelayanan terpadu, mungkin ada jurus-jurus atau langkah-langkah strategis yang lebih mendekatkan lagi ke masyarakat terkait dengan masyarakat kita yang masih ya mungkin agak belum mengurus akte nikahnya. Mungkin langkah-langkahnya seperti apa Pak? Ya. Baik, pertama ya kita lihat permasalahannya dulu. Ya. Kalau memang itu dia harus, pokoknya status dari pihak laki dan pihak perempuan ini harus jelas. Harus jelas. Dia statusnya kalau memang dia janda mati atau duda mati, artinya pasangannya meninggal dunia, itu harus ada surat keterangan meninggal dunia. Ya. Atau akte kematian harus dicapil. Kemudian kalau dia duda dan janda cerai, dia harus dibuktikan dengan putusan pengadilan akte cerai. Nah ini KUA tidak berani mencatat kalau dia statusnya dia belum jelas. Jadi kalau sudah jelas statusnya, KUA akan mencatatkan. Karena KUA mempunyai sistem namanya SIMKA, Sistem Informasi dan Manajemen Nikah. Jadi diketik aja nomor niknya akan muncul nama, alamat, nama bapaknya, nama ibunya, umurnya, ya statusnya ada kelihatan. Oh sudah nikah, ini kelihatan sekali. Begitu. Jadi ya harapan kami kepada masyarakat, tolong ya sesegera mungkin mengurus dirinya masing-masing statusnya. Kalau yang janda cerai ya segera dia mengurus akte cerainya. Sudah cerai juga mengurus akte cerainya sehingga dia jelas statusnya. Dan nikah di KUA itu murah kok, 0 rupiah. Kalau nikah di kantor. Ya. Tapi kalau nikah di luar itu dikenakan sesuai dengan PP nomor 6 tahun 2014, PP 48 2014 itu yang mengatakan bahwasanya PNBP pendapatan negara bukan dari pajak itu sebesar Rp600.000 nikah di luar kantor. Nikah di dalam kantor 0 rupiah. Jadi kami sangat memudahkan sekali bagi masyarakat. Silakan diurus karena nikah ini adalah pintu gerbang dari segala macam persoalan. Dimulai dari pernikahan, permasalahan kesehatan dimulai dari nikah juga. Ketika sudah nikah nanti dia hamil ke dokter ya, kesehatan. Kemudian mencatat Dukcapil juga dimulai dari pernikahan, lahir anak. Ketika nikah statusnya sudah berubah, KTP-nya, KK-nya, itu dimulai dari pernikahan. Urusan pendidikan juga dimulai dari pernikahan. Nanti punya anak mulai dari PAUD, TK dan sebagainya. Makanya pernikahan ini adalah pintu gerbang dari segala macam persoalan ekonomi, sosial, ya, pendidikan dan lain sebagainya. Ya, terima kasih Bapak narasumber, sangat luar biasa penyampaian kita pada siang hari ini. Namun karena keterbatasan waktu, maka kita terpaksa harus mengakhiri. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa menyambung. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi oleh Bapak narasumber terkait dengan BPIH ibadah haji pada tahun 2023, masyarakat kita mendapat informasi. Dan yang kedua terkait dengan isbat nikah, mudah-mudahan masyarakat kita secara umum di mana saja berada, bagi yang belum menyelesaikan urusan akte nikah atau belum tercatat secara undang-undang atau peraturan, maka untuk segera menghubungi atau datang ke kantor atau kantor urusan agama
atau pengadilan agama. Nah, demikian pada siang hari ini kami sampaikan terima kasih kepada Bapak narasumber Bapak Muhammad Narawi, Kasih Binmas Islam Kantor Kementerian Agama. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.